Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang pelepah yang tegak dan keras. Sebenarnya materi ini sebenarnya sudah kita pernah bahas sebelumnya di vlog The Brondol sendiri. Namun tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali bahwa ketika kita ngomongin pelepah itu adalah ngomongin vegetatif yang mana tidak bisa terlepas dari namanya nitrogen. Ketika penggunaan nitrogen dalam setahun, misalnya pupuk urea atau pupuk urea yang rata-rata di 2 kilo per tahunnya, di atas 2 kilo bahkan, dan ZA di atas 3,5 kilo per tahunnya. Hal ini akan sangat baik bagi tanaman kelapa sawit karena nanti akan berpengaruh terhadap pembentukan struktur gabus pada ujung batang pelepah itu sendiri. Dan yang pasti bahwa nitrogen ini akan menyebabkan beban berat pada pelepah sendiri. Jadi memang ketika kita punya pelepah itu tegak seperti ini, bisa jadi bahwa penyusunan nitrogen itu sangat kurang. Ketika pelepah ini daun-daun pelepah nitrogennya kurang, maka ya pembentukan hijau daunnya berkurang, kemudian fotosintesis juga akan berjalan tidak sempurna. Sehingga ini akan menyebabkan satu sisi ini tidak berat, sehingga tidak mampu mekar, itu tidak mampu, sehingga ketika ditambah lagi dengan pemberian nitrogen ini akan memacu bahwa pembesaran sel pada bagian bagian pangkal dari pelepah itu sendiri, yang mana bahwa ketika kita ngomongin pembentukan pangkal pelepah maka tidak lain adalah bagaimana renyahnya pelepah ini sangat ditentukan oleh perkembangan sel dari batang pangkal pelepah itu sendiri. Tidak berkembang karena misalnya kekurangan nitrogen, maka dia tidak berkembang, atau kurang nitrogennya maka dia tidak berkembang, pembentukan pangkal pelepahnya, dan tidak berat sehingga dia tidak mekar, cenderung ketegak ataupun itu. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pemanen kita yang merasa bahwa Pak Pandu keras banget ini. Saya tanya kembali lagi, kapan pemupukan nitrogen sudah berjalan? Kalau memang pembentukan nitrogen sudah dijalankan 1 bulan 1 sampai 2 bulan, nanti dia akan renyah pastinya. Kemudian di dalam pemupukan nitrogen ini juga akan sangat membentuk struktur daunnya, karena bahwa ketika pelepah itu cenderung tegak atau ngaceng ini cenderung buah akan cenderung kempet, membutuhkan energi yang besar sekali untuk sebuah buah itu akan dia tumbuh kembang. Sehingga kalau di perkebunan itu ada namanya buah kualifikasi buah yang namanya buah kempet. Buah kempet mungkin bisa jadi karena penyerbukannya yang tidak sempurna, tapi kecepet itu bahasa Wonosobo ya, atau namanya terhimpit dari pelepah yang tegak ini, sehingga buah tidak berkembang sempurna. Sehingga saran para planter semuanya bahwa di dalam budidaya kelapa sawit itu tidak hanya kita bicarakan buah melulu, itu tidak. Kenapa? Betapa pentingnya pelepah ini bagi tanaman kelapa sawit kita. Bukan hanya dia tegak saja yang nanti akan berpengaruh terhadap buahnya saja, tapi bahwa pelepah yang keras itu menandakan bahwa nitrogen kurang pada pelepah yang nanti berujung terhadap pembentukan hijau daun yang tidak sempurna. Pembentukan hijau daun yang tidak sempurna, maka jangan banyak berharap tenaga kelapa sawit kita akan memiliki tenaga yang besar untuk penyerapan air dan unsur hara yang ada. Karena bahwa hijau daun atau nitrogen adalah penyusun klorofil. Klorofil tempat fotosintesis. Ketika fotosintesis ini berjalan dengan sangat baik, maka tenaga yang dihasilkan, atau dalam bahasa kimia itu ada namanya ATP dan ADP, yang dihasilkan dalam jumlah yang cukup banyak, maka serapan air dan unsur hara akan maksimum. Ketika diberikan pupuk KCl, maka hasilnya terserap akan dengan sangat sempurna. Diberikan dolomit, maka dia akan menjadi lebih sempurna lagi. Dan jangan lupa fosfatnya. Sehingga jangan seperti kita ketika kita menginginkan sesuatu tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah tanaman ketika kita kekurangan nitrogen. Di sisi lain bahwa pelepah yang ngaceng atau yang tegak ini akan sangat berpengaruh terhadap kerusakan pada tanaman. Karena bahwa ketika pelepah yang tegak ini cenderung bahwa buah itu akan kempet. Begitu kempet, maka seorang pemanen itu akan akan mengambil buahnya saja, terkadang malah melukai pelepahnya. Ya, inilah yang menyebabkan perlukaan
pada pelepah yang nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit sendiri. Masih banyak yang bertanya, Pak Pendi, ketika pelepah itu terdodos atau sengkleh gara-gara senjata tajam, bukan gara-gara dodos kita, apakah berpengaruh terhadap pembentukan buah? Sangat-sangat berpengaruh. Dengan songgo yang terlukai, buah akan cenderung lebih cenderung akan mematangkan dini, sehingga berat janjang rata-ratanya akan sangat dipengaruhi oleh hal ini. Di sisi lain, ketika terluka, buah akan cenderung cepat matang dan berondol, dan ini akan berpengaruh terhadap kadar minyak yang ada, sehingga para planter dan para petani semuanya hanya gara-gara bahwa kita kurang mengevaluasi penggunaan nitrogen. Nitrogen ini pupuknya apa sih, Pak Ben? Ini banyak yang bertanya. Pupuknya itu pilihannya cuma dua. Kalau untuk yang tunggal, apakah kita pakai urea atau pakai ZA? Ketika kita menggunakan yang lain, bisa kita menggunakan NPK. Sehingga di dalam kebutuhan dasar nitrogen ini sendiri, paling banyak adalah kebutuhan kalium, yang kedua adalah nitrogen. Sehingga para planter, para petani semuanya tidak boleh kita hanya berpikir buahnya saja, buah kaliumnya 3 kilo, nitrogennya nggak ada. Nah, ini yang sering menyebabkan. Dan ketika kita pakai NPK misalnya sudah panen, kita menggunakan 13,8,27,4 plus 0,65 boron, ini sangat sangat tergantung dari jumlah yang diberikan. Pertanyaannya yang paling bagus adalah, apakah penggunaan NPK 16-16 itu bagus untuk pelepah? Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Dengan 16% nitrogen yang ada di mutiara, itu akan sangat bagus terhadap vegetatifnya. Kenapa? Bahwa mutiara 16% nitrogen yang terkandung di dalam pupuk ini sendiri, dan sangat mudah larut dan mudah tersedia bagi tanaman kelapa sawit. Namun harga yang lumayan. Ini pilihan yang agak susah di dalam budidaya kelapa sawit. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini adalah, mari kita mengevaluasi. Ketika kita ngomongin pelepah yang tegak dan keras, maka yang harus kita evaluasi adalah penggunaan nitrogennya. Jangan sampai penggunaan urea ataupun ZA kurang dari jumlah yang diperlukan tanaman, yang cenderung tanaman akan tekor nitrogen, akan berpengaruh terhadap klorofil atau hijau daun dan bobot pelepah itu sendiri, dan tidak berkembangnya pada pangkal pelepah, yang cenderung pelepah itu akan tegak alias ngaceng. Sehingga, dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, Pak ini saya udah mupuk urea 2 kilo urea di dalam budidaya kelapa sawit itu, ataupun ZA sendiri, ataupun urea sebagai sumber nitrogen pada tanaman kelapa sawit sendiri, bahwa diberikan kepada tanaman kelapa sawit seminimalnya dibagi 2. Jangan kita memupuk 2 kilo sekali saja, di mana bahwa tanaman akan memiliki keterbatasan untuk penyerapan. Kemudian kita juga harus melihat kemampuan tanah kita untuk menyimpan. Kalau bahasa mudahnya itu menyimpan, tapi kalau dalam bahasa kimianya adalah menjerap nitrogen dalam bentuk amonium ataupun nitrat ini tersimpan erat, sehingga pemupukan yang kita berikan tidak sia-sia dan hilang menguap begitu saja. Ini padahal sudah pakai 2 kilo kok pasti keras, Pak Pendi. Ya, kita lihat tanahnya, kemampuan tanahnya seperti apa. Jangan-jangan kita tidak pernah menggunakan pupuk organik, sehingga tanahnya porositasnya tidak berkembang dengan sangat baik. Ini juga sangat berpengaruh terhadap serapannya. Dan yang terakhir adalah, jangan pernah bahagia ketika kita mupuk urea dalam kondisi yang agak kesiangan, di mana bahwa pupuk ketika urea yang agak kesiangan dengan sinar matahari yang sudah kita bermandi-mandi matahari, kemudian pemupukannya sampai jam 11, jam 12, di mana bahwa ketika kita mupuk urea sama dengan memupuk langit gitu. Karena banyak, Pak Pendi saya mupuk urea itu paten ureanya baunya pesing banget. Dengan sebenarnya bau pesing itu akan disebabkan karena memang penguapan amoniak dari dalam kondisi urea yang terkena sinar matahari langsung atau tidak langsung gara-gara panas. Sehingga di dalam pupuk urea, supaya hasilnya maksimum, tidak menyebabkan pelepah itu tegak dan ngaceng, maka 1, dosisnya harus tepat. Kalau yang kedua, kalau seminimalnya dibagi menjadi 2 kali setahun. Yang ketiga, usahakan pemupukan dilakukan sepagi mungkin, di mana bahwa kondisi embun ada, kemudian
sinar matahari juga belum begitu tinggi, sehingga pemanasan dari permukaan belum begitu panas, sehingga penyerapan akan relatif lebih optimal. Dan yang terakhir, ini yang tidak boleh lupa lagi di dalam pemupukan nitrogen sendiri adalah seperti ini. Jadi ketika memupuk di lahan yang miring, urea cenderung akan mudah harusnya dibenam, karena dia bentuknya adalah garam ya, sehingga mudah larut itu, dan dia akan sangat mudah terbawa oleh aliran permukaan. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga tanaman kelapa sawit kita tumbuh dengan subur, dan semoga pelepah yang kita miliki cenderung berkembang dengan baik, mekar sempurna, dan akan memberikan ruang bagi buah kita berkembang dengan sangat baik. Mungkin saja dulu. Terima kasih dan salam hangat bagi keluarga di rumah, dan semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mendekap kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.